Barangkali engkau bisa, kalau lihat musuh, melihat kita banyak, musuh akan keder. Engkau juga bisa membantu, bisa mempertahankan diri, paling tidak mempertahankan keluarga, diri gitu ya. Tapi mereka nggak mau, mereka kekeh, karena mereka dalam keyakinan mereka nggak mungkin kita menang. Paling kita menyerahkan nyawa aja, gitu. Kata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Pesimis ya. Pesimis. Ini mah bukan perang, ini mah menyerahkan nyawa, menyerahkan nyawa gitu ya. Tapi lain di mulut, lain di hati. Nah, di mulut dia ngomong, launa alamu kitalan, seandainya kita tahu bahwa kita akan berang, niscaya kita akan mengikuti kalian. Mulutnya ngomong gitu, di hatinya gitu. Ya. Nah, maksudnya kata Mujahid, seandainya kita tahu bahwa kita akan bertemu, kita akan berperang, kami akan datang membantu kalian. Tapi padahal mereka hatinya keder, ya. Nah, mereka itu ya diajak, tapi mereka kekeh balik ke Madinah. Qala Muhammad bin Ishaq hadasani Muhammad, terus lanjut ke intinya. Rasulullah itu ya ketika sebelum berperang itu kan runding dulu dengan para sahabat. Nah, ternyata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul itu mereka tidak setuju perang di bukit, mendingan perang dalam kota aja di Madinah. Tapi para kelompok pemuda yang semangatnya masih tinggi, baik kita keluar ya Rasulullah. Nah, jadi karena pendapatnya tidak dipakai, jadi mereka itu purik gitu. Mereka itu merasa tidak dihargai gitu. Nah, ketika di tengah perjalanan, yaitu idza kana bisaud, namanya bisaud ya, perjalanan itu mereka balik lagi ya. In haza anhu Abdullah bin Ubay bin Salul, memisahkan diri kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul itu ya, berarti sepertiga itu ya. Karena mereka pendapatnya tidak dipakai oleh Rasulullah. Kata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul, wallah demi Allah, kami tidak tahu apa maksud perang ini. Ya. Untuk apa kita perang ini? Kita hanya perang, hanya akan menyerahkan nyawa kita aja. Ya. Jadi mereka kembali ya ke Madinah. Itu kelompok munafik dan kelompok orang yang ragu. Ya. Lalu disusul oleh sahabat ya, namanya Abdullah bin Amr bin Haram dari Bani Salamah. Ya kaum, udzakirukumullah, aku ingatkan kepada kalian dengan Allah supaya jangan menghinakan nabi kalian, menghinakan kaum kalian ketika nanti sesudah selesai perang. Apa jawab mereka? Lau na'lamu anakum tuqatiluna, seandainya kami tahu kalian akan berperang. Karena kata dia di hadapan Muhammad, gak mungkin perang terjadi. Gak mungkin perang terjadi. Seandainya kalau perang terjadi, niscaya kami akan bantu kalian. Ya, itu kelompok orang munafik. Nah, selanjutnya, tapi tetap aja mereka itu kembali sampai Abdullah bin Umar ya itu berkata, ab'adakumullahu ada Allah. Semoga Allah menjauhkan dari rahmat kepada musuh-musuh Allah. Didoakan begitu. Diajak kamu, semoga Allah menjauhkan dari rahmat, hai musuh-musuh Allah. Allah Maha Kaya, tidak perlu kalian. Dan Rasulullah meneruskan perjalanannya. Nah, ketika itu orang-orang munafik itu lil kufri, kepada kekafiran mereka lebih dekat daripada keimanan. Hati mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Diajak perang gak mau. Nah, ujian bagi seseorang itu ketika berperang.
Dia punya keberanian nggak? Ya. Nah, kalau Pak RW kan juga diuji juga dulu kan, baru kan punya keberanian nggak gitu. Ya. Kalau nggak punya keberanian berarti ya nggak bisa jadi prajurit kan gitu. Ada tesnya juga gitu. Untuk menjadi prajurit kan tes punya keberanian nggak? Ya. Atau cengeng nanti. Kalau cengeng kan nanti bisa membahayakan teman-temannya. Baru digores, kalau lihat aja film Rambo kan. Film Rambo itu digores-gores ini, enggak dia menyebarkan rahasia-rahasia, enggak. Seperti itu. Nah, uji gitu. Akan ketahuan bagi orang yang munafik, bagi orang yang beriman. Ya. Istadalu bihi ala. Nah, ini menjadi dalil bahwa keimanan seseorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bisa jadi lebih dekat kepada keimanan, bisa jadi bisa lebih dekat kepada kekafiran. Al-imanu yazidu atau yazdadu wayan usiman itu bertambah dan berkurang. Nah, orang munafik itu hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Ketika itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Yaquluna bi afwahim, mereka itu berkata dengan mulut-mulut mereka, ma laisa fi qulubihim, yang tidak ada dalam hati mereka. Ngomong lain di hati lain. Nah, ngomongnya lau na'lamu qitalan la lattaba'nakum. Seandainya kita tahu bahwa akan berperang, kita akan ngikut kalian, membela kalian. Nah, padahal mereka tahu bahwa orang musyrikin itu datang untuk menyerang, untuk balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Tapi ngomongnya kan nggak mungkin berperang, nggak mungkin berperang. Ternyata ngomong seperti itu karena ada rasa takut, gentar menghadapi musuh yang banyak. Nah, Allah tahu. Wallahu a'lamu, Allah maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka. Dan mereka itu ya berkata kepada saudara-saudara mereka yang tidak ikut berperang, habis ya. Ya, 2 menit lagi. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka, waqa'adu, dan mereka diam di Madinah nggak ikut berperang, ya. Lau atau una, sekiranya mereka itu taat kepada kami, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka tidak ikut perang, makutilu, pasti mereka tidak akan terbunuh. Ya, kalau mereka tidak berangkat, duduk-duduk di sini, mereka tidak terbunuh. Lau sami'u min masyuratina, seandainya mereka mendengar saran kami, kata kelompok Abdullah bin Ubay bin Salul, seandainya mereka mendengar saran kami untuk tidak ikut perang di Uhud, untuk diem aja, wa adamil huruji, dan tidak keluar, ma kutilu, ma aman kutil, tidak akan terbunuh bersama dengan orang yang terbunuh. Lalu dibalas oleh Allah, kul, katakanlah Muhammad, padra'u an anfusikumul mauta in kuntum shodikin. Katakanlah Muhammad kepada mereka yang mengatakan kalau tidak ikut perang, niscaya mereka tidak akan mati. Kalau tidak keluar, mereka tidak akan mati. Kalau gitu katakan kepada mereka, tolaklah kematian dari diri kamu jika kamu orang yang benar. In kana al-qu'ud, jika diem itu menyelamatkan seseorang dari kematian, tolaklah kematian. Payam bagi anakum layamutuna, maka selayaknya kamu tidak akan mati kalau gitu. Al mautu la buddha atin ilaikum walau kuntum fi buruji musayyadah. Kematian itu pasti akan datang kepada kalian walaupun kalian berada di benteng yang kuat. Kan gitu. Nggak mau mati langsung, wah. Itu siapa? Michael Jackson. Dia dalam hidupnya pengen hidupnya sampai 150 tahun. Michael Jackson pernah gitu.
Michael Jackson dalam riwayat hidupnya pengen hidupnya sampai 150 tahun. Maka dia protektif banget. Ada penyakit cepat obatin lagi. Tapi tetap aja meninggal. Malah meninggal juga nggak nyampe 100 tahun acan, enggak, tetap aja meninggal. Yang takut mati tetap aja mati juga, ya. Walaupun dikit-dikit obatin dikit tetap aja mati, ya. Padrau, tolaklah kematian jika kamu orang benar. Nah, ya. Jadi apa? Labuda atin pasti akan datang kepada kalian walaupun kamu berada di benteng yang kokoh. Fadfa'u an anfusikumul maut. Fadfa'u an anfusikumul mauta in kuntum shodiqin. Nah, coba tolak kematian dari diri kamu jika kamu orang yang benar. Jadi tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Kullu nafsin, gimana Pak nih? Dha'iqatul, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tapi ada pendapat bahwa ada orang yang masih hidup sampai hari ini. Padahal orangnya sudah zaman dulu kayak Nabi Khidir. Tapi tetap aja ujung-ujungnya mati juga gitu ya. Nabi Isa juga nanti akan mati. Pokoknya setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak ada orang yang bisa menolak kematian. Akan datang kapan dan di mana kita tidak tahu. Nah, mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan kita minta kepada Allah supaya meninggalnya husnul khotimah. Itu yang penting ya. Nah, baik karena waktu juga ya. Mudah-mudahan yang kita harapkan ya. Dan ayat ini nih yang ini padra'u an anfusikum mauta in kuntum shodiqin itu berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, kelompok orang munafik yang ada di Madinah. Nah, kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul itu, dia itu digadang-gadang akan menjadi raja di Madinah. Jadi sebelum kedatangan Rasul, Abdullah bin Ubay bin Salul ini digadang-gadang, dipromosikan untuk menjadi raja di Madinah. Ternyata hijrah Nabi ke Madinah itu justru nama Abdullah bin Ubay bin Salul itu tersingkirkan gitu dengan kedatangan Nabi Muhammad. Timbulah jealous, cemburuan. Maka supaya diakui dia pura-pura masuk Islam. Munafik gitu. Kan ada sekarang juga kayak gitu. Wah, ikut-ikutan gitu supaya tetap diakui gitu. Dan akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul itu karena kebiasaan orang Arab ya Rasul, kata anaknya itu, janganlah engkau membunuh bapak saya. Karena dalam jiwa itu kalau bapaknya dibunuh, anaknya harus balas dendam gitu. Lebih baik saya aja yang bunuh, kata si anaknya Abdullah bin Ubay itu. Anaknya udah muslim. Hah? Anaknya udah muslim. Udah muslim. Tapi kan kebiasaan itu kalau bapak yang bunuh, anaknya harus balas dendam gitu. Mending saja yang bunuh gitu. Gitu ya. Coba. Jadi belanya kepada orang tua gitu. Harus seperti itu budaya Arab. Walaupun Abdullah bin Ubay bin Salul juga ya bukan penduduk asli di situ ya. Masih ada keturunan dari yang jadi tetap munafik. Ya, tetap munafik akhirnya. Munafik sampai akhir hayatnya munafik gitu ya. Dan tidak beriman. Seperti itu jadi kelompok itu karena jealous tadi, kecemburuan tadi datang ke Madinah, mereka merasa tersingkirkan, digadang-gadang, dipromosikan untuk menjadi rajanya di Madinah. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, tentunya yang dari pribadi saya sendiri. Kalau ada kesalahan ya
jangan sampai membuat kesalahan, ini kesalahan di perang Badar. Seharusnya, kata Umar bin Khattab seharusnya, gitu, malah ngambil. Umar pilihnya hebat ya. Dan sama udah ada pilihan dari Allah ya. Ya iya, skenario Allah lah gitu. Itu juga ini azan itu kan juga idenya Umar bin Khattab. Ya Rasul, bagaimana manggil teman-teman kita untuk sholat? Kita pakai lonceng aja kayak orang Yahudi. Enggak, kita pakai trompet aja kayak orang Yahudi. Lonceng kan orang Nasrani. Umar bin Khattab melalui mimpinya azan ini. Dan itu dipakai gitu. Ya, sholat taraweh juga ya. Sholat taraweh itu salah satunya tuh. Iya. Idenya Umar. Termasuk ini. Iya. Kodifikasi untuk membukukan. Tadinya kan berceceran. Al-Quran itu berceceran. Ada lembaran-lembaran, ada yang mushafnya ini dibukukan. Ya. Dikumpulkan para sahabat melihat di perang yang melawan Musailimah Al-Kadzdzab banyak yang meninggal di zaman Abu Bakar. Kalau gitu supaya Al-Quran ini tersimpan, dikodifikasikan, dikumpulkan para sahabat, semua yang hafal Quran kumpulkan, dikodifikasikan. Idenya Umar bin Khattab, banyak idenya Umar bin Khattab itu, ya termasuk jasa-jasanya kepada kita terasa. Nah Umar bin Khattab, saya lebih senang dengan masuknya Abbas bin Abdul Muthalib ketimbang saya. Coba bayangin. Akhirnya Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam dan disambut dengan para sahabat dengan gembira. Maka paman Nabi itu kan ada yang beriman, di antaranya Abbas. Abbas itu berimannya ketika perang Uhud. Ya. Sedangkan Hamzah masih di Mekah berimannya sebelum hijrah. Ya. Dua yang membela itu. Abbas, Hamzah. Yang kafir dua. Abu Jahal bukan pamannya, Abu Lahab. Abu Lahab beda dengan Abu Jahal. Abu Lahab itu pamannya, ya, Uwa, merenang cek orang Uwa. Dan satu lagi adalah Abu Thalib. Abu Thalib mah tidak beriman, tapi dia melindungi. Kalau Abu Lahab tidak beriman, tapi dia tidak melindungi, malah dia mencelakai. Ketika Rasul lewat, di depannya dipasangin cucuk gitu. Ya. Terus di belakangnya, jangan percaya sama orang itu. Maka diabadikanlah Abu Lahab itu dalam sebuah surat. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tabat, cilaka kedua tangan Abu Lahab. Kenapa? Di riwayatnya ketika Rasul berdakwah, dikumpulkan, wahai kaum, ayo kumpul. Udah kumpul semua. Lalu dakwahi. Abu Lahab ngomong, Muhammad, untuk apa kamu mengumpulkan di sini? Cilaka kamu Muhammad. Turunlah ayat, tabat yada Abu Lahab. Dan mengenaskan meninggalnya itu. Abu Lahab itu meninggalnya mengenaskan. Tidak ikut perang Badar, nggak ikut dia. Karena dia punya penyakit kulit. Semua tubuhnya melepuh gatal. 3 hari sebelum di Badar, sampai meninggalnya itu mengenaskan. Anaknya sendiri tidak mau memandikan, tidak mau mengapani. Megangnya juga tidak mau karena berbau busuk. Sehingga mayatnya itu nggak dipegang, dikoer-koer. Pakai kayu, digini-gini. Dijeblosin ke lubang. Ya karena gini, pakai batu ditindih-tindih. Orang yang menghina, mencemarkan, menghina, menyalahi syariat, meninggalnya mengenaskan. Seperti Kemal Atatürk ya, tidak diterima oleh bumi, meninggalnya mengenaskan. Allah alam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.